Fakta dan sejarah menarik dari suku Angkola. Ya, suku Angkola atau suku Batak Angkola merupakan salah satu dari kelompok etnis yang masuk dalam kelompok suku bangsa Batak, yang di dalamnya yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, serta Batak Mandailing. Tanah dari ulayat suku Batak Angkola berada pada wilayah selatan Tapanuli, yaitu meliputi beberapa wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, juga dari sebagian wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Ya, suku Angkola juga masih mempunyai hubungan kerabat dengan marga-marga dari Batak Toba dan Batak Mandailing. Bahkan ketiga etnis tersebut masih memiliki beberapa kesamaan dalam bahasa dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam penyebarannya sendiri, mungkin bagi sebagian orang akan menganggap jika bahwa para penduduk asli wilayah Tapanuli Selatan adalah para etnis Mandailing dan juga sebagian lainnya adalah Batak Toba. Namun anggapan tersebut dapat dikatakan keliru, teman, di mana wilayah Tapanuli Selatan yang sebelum pemekaran wilayah menjadi Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal ternyata sejak dulu telah dihuni oleh para penduduk asli dari etnis Angkola dan Mandailing, di mana para mayoritas dari etnis Angkola mendiami wilayah Tapanuli Selatan sekarang. Dapat dilihat dari banyak dominasi dari marga Harahap dan Siregar. Sedangkan etnis Mandailing mayoritas mereka tinggal di Mandailing Natal sekarang dan didominasi oleh marga Nasution dan Lubis. Di dalam sejarah dari Tapanuli Selatan dijelaskan bahwa Angkola memiliki dua artian penting, di mana Angkola dapat berarti sebagai suatu wilayah, teritori maupun daerah, dan artian lain yaitu Angkola merupakan sebuah etnis yang berdiri sendiri dan asli berasal dari wilayah Sumatera Utara. Lebih lanjut, teman, dan sebelum Indonesia merdeka, wilayah pada pemerintahan Tapanuli Selatan awalnya bernama Abdeling, yang dipimpin oleh residen dengan pusat pemerintahan Padang Sidempuan, di mana pemerintahan itu membawai 3 ondering dari Abdeling, yang masing-masing dipimpin oleh controller yang seharusnya juga membawai onder distrik, yang dipimpin oleh seorang asisten Demang. Dan ondering Abdeling yang dibawa dari Abdeling di antara lain seperti Angkola dan Sipiro berpusat pada Padang Sidempuan, yaitu onder Abdeling Padang Lawas dan onder Abdeling Mandailing pada Kota Nopan. Ya, pada masa sebelum kemerdekaan, ketiga onder Abdeling ini memiliki kedudukan yang sama dengan wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Dan setelah pemulihan kekuasaan di tahun 1949, seluruh wilayah digabung dan menjadi satu kabupaten yang pusat pemerintahannya di Padang Sidempuan. Lebih lanjut, teman, pada pemerintahan yang sekarang, onder Abdeling Angkola yang sebelumnya terdiri dari 3 bagian onder distrik serta beberapa kekurians kemudian berkembang menjadi berbagai kecamatan. Kecamatan itu diantara lain seperti Sipiro, Arse, Padang Sidempuan Tinur, Saipardolo Hole, dan Aek Bila, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Sigalangan, sampai ke Batang Toru dengan berbagai pemekarannya, hingga mencapai wilayah Kecamatan Dolok yang ibu kotanya adalah Sipiongot. Bahkan sebelum adanya penjajahan dari Belanda, sudah ada penduduk yang mendiami wilayah Angkola dan diperkirakan telah ada sejak 9.000 tahun sebelum Masehi, dan mereka lah yang menamai dengan etni Angkola. Selain itu, teman, Padang Bolak merupakan wilayah asal dari para masyarakat suku Angkola, di mana pada daerah Pertibi juga terdapat sebuah candi bernama Candi Biara yang merupakan peninggalan dari agama Hindu dan Buddha. Suku Angkola juga menggunakan bahasa yang identik dengan bahasa dari Batak Toba dan bahasa Mandailing. Ya, disebabkan wilayahnya diapit oleh 2 wilayah itu. Nah, teman, itu tadi adalah fakta dan sejarah menarik suku Angkola. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih, teman.